Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Untuk tutorial kali ini, saya akan membahas tentang memasang jebakan Batman pada pembukaan London System. Tak usah berlarut-larut, langsung saja kita menuju hajatan tetangga. Salah, maksudnya menuju arena. Nyo sikat mang. London System menjadi sangat populer dalam 10 tahun terakhir atau lebih. Oleh karena itu, kalian harus siap untuk menghadapinya saat bermain memegang buah hitam. Atau kalian lebih memilih memegang buah putih, dan bukan buah yang lain. Apalagi, buah yang hanya sekali pandang, bikin badan gemetar. Maksud lu apa bang ngomong begitu? Enggak neng, itu loh, buah semangka, manis banget dah. Gua mah tahu otak mesum lu bang. Emangnya lu masih kurang sama buah yang gua kasih tiap malam? Cukup kok neng, malah kelebihan neng sampai tumpeh-tumpeh, beleweran kemane-mane. Awas lu ya, kalau macem-macem, gue kagak kasih jatah 1 tahun baru tahu rasa. Iya neng iya. Udah sono giah, ribet neng urusannya kalau ada elu. Lanjutin lagi goreng jengkolnya sono. Kita balik ke permainan. London System terjadi saat kita melangkahkan pion ke D4, dan lawan bisa membalas dengan langkah apapun, semisal kuda F6, lalu kuda F3, pion D5. Kemudian gajah F4, E6, E3, C5, C3, dan kuda C6. Inilah susunan bangunan yang diberi nama London System, yaitu membentuk formasi pion yang solid dan kokoh di tengah. Formasi ini mengamankan putih dari serangan awal hitam. London System adalah sebuah formasi yang sederhana, karena putih akan membuat gerakan yang sama melawan semua balasan dari hitam, yang membuat formasi ini menarik buat para pemain yang bermain pada sisi putih. Kita tidak perlu mempelajari teori apapun di sini, kita hanya menempatkan pengaturan yang sama berulang-ulang. Ada sebagian orang menganggap pembukaan yang sangat membosankan, sebab putih hanya menempatkan satu pion di baris keempat hingga terlihat tidak terlalu agresif. Buat kalian yang memiliki tipe bermain menyerang, mungkin tidak akan suka dengan pembukaan ini. Di lain sisi, putih memiliki peluang tersembunyi untuk membuat serangan tajam, dan saya akan menunjukkan pada kalian di variasi yang sedang kita lihat sekarang. Putih lanjut kuda D2, dibalas gajah serang gajah, kuda menutup. Jika hitam mengambil kuda dengan kuda, putih sudah bisa dipastikan akan menang, karena setelah pion ambil balik, hitam akan kehilangan satu perwira. Kalau hitam mengambil kuda dengan gajah, ini adalah sebuah pertukaran yang tidak menguntungkan, karena secara umum, gajah lebih kuat dibanding dengan kuda. Setelah pion ambil balik, kuda hitam akan kebingungan mau kemana, dan akan membuat kuda menjadi pasif. Oleh karena itu, menteri naik ke C7, memberikan lebih banyak tekanan pada kuda E5, dan berusaha untuk menyingkirkannya dari petak pusat. Kuda melindungi kembarannya. Lalu hitam rokade, gajah naik ke D3, mengarah langsung pada pertahanan lawan, berkesempatan untuk memulai serangan yang tajam. Kuda mundur ke D7, mengeroyok kuda putih yang sangat kuat dan betah nongkrong berlama-lama di petak tengah. Alih-alih mempertahankan kuda, putih tiba-tiba mengalihkan serangan ke sayap raja, kuda jumping ke G5, menekan pion H7 bersama gajah. Pion maju memblokir serangan, hantam saja pion dengan kuda mengorbankan diri. Raja ambil kuda, menteri ambil raja, skak. Tentunya pion tak bisa mengambil menteri, karena sedang terpaku gajah. Raja mingser ke G7, menteri mengejar, raja mundur, kuda sikat pion. Pion sikat kuda, menteri sikat balik, skak. Raja lari ke pojok, dan diakhiri dengan menteri H7, skak mat. Variasi selanjutnya, saya akan menggambarkan jebakan menarik dan unik, mungkin juga menjadi jebakan terindah yang akan kita lihat. Partai ini diambil dari permainan antara Gata Kamsky versus Sam Shankland pada tahun 2014. Kamsky dan Shankland adalah Grandmaster yang sangat kuat, keduanya merupakan juara Amerika Serikat di tahun yang berbeda. Pion D4, pion D5, gajah F4, kuda F6. Lalu E3, E6, gajah D3, pion C5, dan pion C3. Kuda C6, kuda F3, gajah D6 mengajak pertukaran, gajah mundur satu langkah.
Kalau gajah sikat gajah, pion sikat balik, ini akan membuat benteng menjadi bebas merdeka, menekan H7 bersama gajah, yang akan membahayakan pertahanan hitam, jika Raja rokade. Maka dari itu, hitam memutuskan mengamankan raja ke dalam istana. Putih memainkan kuda D2, menteri naik ke E7. Sebuah langkah tipikal yang logis, bermaksud mendorong pion ke E5, yang dapat menghancurkan petak pusat putih. Langsung diblokir oleh kuda. Lalu kuda mundur ke D7, menggengbeng kuda rame-rame. Putih mulai melakukan rencana terselubung, pertama dengan menukar kuda, gajah makan, menteri makan. Kemudian pion makan, menteri makan, dan disinilah putih mulai beraksi, gajah sikat pion, skak, raja sikat balik. Menteri serang raja, raja mundur, kuda maju, mengancam menteri. Pion tak bisa mengambil kuda ya guys, sebab kalau nekat, menteri akan hilang disikat menteri. Menteri mingser ke B5, kuda jumping ke G5, membuat bantalan untuk menteri skakmat di H7. Benteng bergeser ke E8, memberi ruang untuk raja kabur. Dibalas menteri cocol pion, skak, raja lari ke pojok. Pada permainan aslinya, putih menggeser benteng ke D1, dan putih memenangkan permainan. Kita bisa juga mengambil gajah, menteri ambil pion, dan setelah raja rokade, putih pasti akan menang, mengingat raja hitam dalam kondisi yang sangat rentan untuk diteror. Kita lanjut ke variasi berikutnya. Sekarang saya akan menunjukkan pada kalian, sebuah jebakan yang bisa membuat lawan terjatuh dalam perangkap, bahkan seorang Magnus Carlsen pernah mengalaminya. Pada posisi ini, langkah selanjutnya buat putih adalah pion C3. Tapi kali ini, kuda jumping ke C3, terlihat hanya langkah pengembangan biasa. Kebanyakan hitam melanjutkan dengan pion D5, yang merupakan sebuah kesalahan, sebab kuda akan jumping ke B5, tentunya dengan ancaman penggarpuan yang sangat berbahaya. Dan jika hitam sudah tahu langkah pion D5 adalah sebuah kesalahan, terkadang, hitam juga memainkan menteri B6, mengambil keuntungan dari pengembangan gajah yang sedikit prematur, membuat pion B2 tidak terlindungi. Biarkan saja menteri membidik pion, majukan pion ke A3. Saat menteri mengambil pion, jumpingkan kuda ke A4, menyerang balik menteri. Menteri pun terjebak dalam dosa, sebab tak bisa kemana-mana lagi. Menteri terpaksa makan benteng, dan menteri akan hilang dari peredaran bumi datar, akibat digarot menteri. Atau di posisi ini, jika menteri langsung melipir ke B6, membidik pion, kita jangan menempatkan menteri ke C1, apalagi mendorong pion ke B3. Ini membuat putih terlalu pasif, dan petak-petak gelap akan menjadi lemah, sebab potensi gajah gelap hitam bisa menyulitkan ke depannya buat putih. Kalian hanya menempatkan kuda ke C3, membiarkan menteri mengambil pion, lalu kita lanjut kuda B5, masih dengan ancaman yang sama yaitu menggarpu raja dan benteng. Meski hitam bisa menangkal dengan menempatkan kuda di A6, hitam mengira putih salah mengkalkulasi, kita ancam saja menteri dengan benteng, memaksa menteri mengambil pion, kita geser lagi benteng mengancam menteri. Menteri balik lagi ke B2, kita hantam kuda dengan benteng, mengorbankan kualitas sementara. Ketika pion sikat benteng, kita akan menyikat raja, skak, raja mingser ke D6. Bisa saja kita langsung mengambil benteng dengan kuda, atau kita bisa menambah tekanan dengan menjampingkan kuda ke G5. Hitam akan bingung, karena harus memakan buah simalakama yang sangat pahit. Kita lanjut lagi ke variasi berikutnya. Sekarang izinkan saya berbagi dengan kalian, satu lagi pola umum dalam pembukaan ini. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar jebakan, ini adalah ide umum yang dapat digunakan dalam jalur yang berbeda dari London System. Misalnya dalam hal ini dengan awalan yang sedikit berbeda, namun kita bisa memakai formasi yang sama. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, hitam memutuskan untuk mengambil kuda dengan gajah. Sebuah langkah yang banyak diambil oleh para pemain hitam. Langkah ini bertujuan untuk menghapuskan kuda, yang sangat mendominasi petak pusat. Lalu pion ambil gajah menekan kuda, kuda menghindar sambil menekan balik, kuda melindungi, menteri menambah tekanan ke C7. Putih tak bisa melindungi pion, sebab tidak ada lagi bidak yang bisa dipakai untuk membackup, maka putih memilih langkah taktis yaitu mengorbankan gajah. Lalu raja embat gajah, kuda embat raja, skak. Kalau raja menghindar ke H6, kuda akan jumping ke E6 open skak,
dan menteri akan hilang digetok kuda. Atau kalau raja menghindar ke G6, menteri mengejar ke C2 kembali skak, raja balik lagi ke H6, menteri H7, skakmat. Atau pada posisi ini, pion menghalangi, pion ambil pion dengan N pasan, raja sikat pion, dan gajah sikat menteri. Pilihan terbaik dari yang terburuk, raja harus balik ke G8. Kemudian menteri naik ke H5, tentunya dengan ancaman skakmat di H7. Benteng melipir ke D8, memberi ruang pelarian buat raja, menteri sikat pion, skak. Raja lari ke pojok, menteri kembali turun, raja G8, menteri mengejar, raja mingser ke F8. Menteri terus memburu, raja menghindar ke E7. Menteri sikat pion kembali skak, raja hanya bisa turun ke E8, dan diakhiri menteri F7, skakmat. Sampai jumpa pada trik catur lainnya di channel ini, bye-bye.